Baik, di video kali ini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan angka-angka perhitungan kebutuhan kredit modal kerja dengan metode perputaran. Ini sudah saya tampilkan di video saya yang lain. Ya, kita menghitung hari, ya, jumlah hari masing-masing komponen dari modal kerja. Ini ada kas, piutang, persediaan. Ya, kita dapat totalnya berapa hari. Nah, terus dalam 1 tahun ada berapa hari, 360 hari, jadi berapa kali. Nanti dibagi hasilnya dalam bentuk berapa kali. Nah, di sebelah kanannya ini ada, kita lanjutkan ke sini. Nah, kita menghitung sekarang kebutuhan modal kerjanya dalam rupiah di sini. Yaitu pada tingkat penjualan yang sekarang, yaitu penjualan kita bagi dengan lamanya perputaran modal kerja keseluruhan. Ini dia. Ini mendapatkan nanti hasilnya rupiah. Ya, nanti dibagi lamanya perputaran modal kerja keseluruhan. Angkanya ambil dari sini. Ya. Terus adanya ekspansi atau peningkatan penjualan. Ya. Key persen. Ya, nanti hasilnya kita jumlahkan. Inilah kebutuhan modal kerjanya. Lalu kita melihat modal kerja yang ada. Total aset lancarnya ada berapa, ada disponible kreditnya ada berapa, ini unused facility ya, sehingga kita dapatkan fasilitas yang tersedia itu berapa. Ya, terus kita juga di sini ada pembayaran atau pelunasan kredit pada bank lain. Kalau mau take over dari bank lain ya, atau juga mau melunasi pinjaman dari kredit dari pemasok, sehingga kita dapatkan totalnya. Nah, kita lanjut dengan angka-angka sekarang. Ini ada contoh seperti ini, penjualan selama tahun 2023 ya, 1 tahun ada 4 miliar lebih ini. Ini ada HPP-nya ini. Nah, dari penjualan ini sebesar 80%-nya itu merupakan penjualan non tunai. Ya, kita sudah hitung di sini. Terus di neracanya per 31 Desember 2023 ada kas dan setara kasnya ada 130.250.000, piutang usahanya ada 125.315.000, persediaannya ada 465.255.000, ada utang usahanya 35.135.000. Nah, kita menghitung harinya, lama perputaran itu berapa hari ini ya. Rumusnya adalah D8 dibagi F3 dibagi 360. F3 itu penjualan dibagi 360 mendapatkan penjualan per hari. Ya, terus nanti nilai kas banknya kita bagi dengan penjualan per hari dapat 12. Terus juga piutangnya begitu. G3 dibagi 360 ini. Gitu ya. G3 itu adalah penjualan non tunai, mohon diingat ya. Tadi G3 adalah penjualan non tunai, ini dia. Ya. Bukan penjualan keseluruhannya, karena di sini ada penjualan tunai, termasuk penjualan tunai. Persediaan itu F4 bagi 360 ini. F4 itu adalah HPP ini. Kita bagi 360, kita dapatkan HPP per hari. Terus nilai persediaannya ada di D10. D10 ini kita bagi dengan HPP per hari dapat 46 hari. Nah, inilah total keseluruhannya, 72 hari. Perputaran modal kerja keseluruhan itu 360 kita bagi dengan 72. Ini mendapatkan hasil 5 kali. Jadi berputar 5 kali dalam 1 tahun. Oke, yang berikutnya adalah kebutuhan modal kerjanya. Pada tingkat penjualan yang sekarang, ya, kita bisa hitung dengan cara membaginya. Ya. 4.050.000.000 ini kita bagi dengan 5, maka menghasilkan 809. Jadi satu cycle itu butuh 809.652.177.000. Nah, di sini ada peningkatan 10%-nya ya, karena adanya ekspansi. Ini peningkatan kebutuhan modal kerja. Total keseluruhannya ini kita jumlahkan. Terus yang kita punya apa? Yang perusahaan punya adalah
ada aset lancarnya. Ya, ada 720 juta aset lancar itu. Ini kalau kita perhatikan ini ada 720 juta 820 ribu. Oke, terus jadi masih berapa? Perlu tambahan 165 juta 797 395 hari. Nah, terus juga ada hutang nih, hutang usaha yang mau dilunasi gitu. Jadi kita tambahkan, inilah jumlah kebutuhan kredit modal kerja perusahaan tersebut, di mana perusahaan tersebut mengajukan permohonan sebesar 250 juta. Artinya dari perhitungan ini masih bisa dipertimbangkan untuk diberikan kredit, tentunya dengan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank di mana tempat saudara bekerja. Nah, ini perhatikan, ini sekarang perhatikan di sini. Ini adalah angka yang saya ambil dari sini. Ya, maksudnya apa? Ya, yuk kita simulasi sekarang. Misalnya dengan kalian atau Anda dengan sengaja mengubah angka persediaan ini, ya, supaya nanti kelihatan laba di neracanya, laba ditahannya muncul. Katakanlah ini diganti dengan 1 miliar. Ya, coba perhatikan di sini apa yang terjadi. Ini saya ganti dengan 1 miliar. Yes. Jadi kebutuhannya akan menjadi membengkak, meningkat. Nah, hati-hati dengan akun-akun ini, ya. Ketika Anda besar-besarkan, maka jadi kebutuhannya nanti akan besar, ya. Biasanya ini yang terjadi, dibesar-besarkan gitu. Oke, kita kembalikan lagi. Terus yang kedua adalah ini peningkatan sekarang. Di sini 10%. Kalau peningkatannya secara tidak terukur, artinya angkanya itu tidak tahu dari mana, pokoknya meningkat aja 20%. Coba kita lihat, kalau saya ganti dengan 20%. Perhatikan di kebutuhan modal kerjanya. Ini dengan 20%. Ya, juga akan meningkat. Jadi dua hal yang penting di sini adalah perhatikan akun-akun ini, ya. Nilainya ini harus betul-betul ya mendekatilah keadaan yang sebenarnya. Terus juga asumsi peningkatan penjualannya, ya. Anda sudah melihat apa yang terjadi kalau di kedua hal ini angkanya secara tidak bertanggung jawab dibuat seenak ya begitu, ya, maka akan mengakibatkan nanti kredit yang diberikan akan menjadi besar gitu. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.